Guys, masih zaman kuliah jurusan fisika. Jadi video kali ini kita bakal bahas jurusan fisika murni, apa sebenarnya jurusan fisika murni, dan gimana prospek masa depannya. Apa mereka tuh cuma jadi guru fisika doang? Halo sobat-sobat pendidik sekalian, jadi kali ini gue bakal bahas jurusan sains alam yang paling dasar. Jurusan ini banyak diambil sama orang-orang yang paling jenius dari dulu sampai sekarang. Sebagai orang elektro, namanya ilmu fisika ini udah kayak saudara buat gue. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang merasa konten ini cocok buat kamu, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat pertama like dulu videonya, terus share ke teman kamu yang butuhkan ya. Jadi pasti banyak di antara kalian yang masih belum terlalu paham sebenarnya lingkup dari ilmu fisika itu apa. Kenapa dia bisa dibilang fisika murni. Jadi fisika sendiri itu adalah ilmu yang mengkaji gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup itu ruang dan waktu. Jadi kalau dia hidup biologi, kalau dia tidak dalam lingkup ruang dan waktu ya nggak fisika. Rada ribet ya emang ya. Nah, mereka mempelajari apa? Mereka mempelajari alam melalui teori dan rumus matematika sebagai ilmu dasar. Dan tentu saja alat ya, karena fisika itu memang kental sekali dengan matematika ya. Nah, jurusan ini cocok banget buat kalian yang punya rasa ingin tahu besar terhadap gimana cara dunia ini itu bekerja. Fisika ini telah menyumbangkan banyak banget kontribusi yang penting banget dalam perkembangan teknologi. Karena gue sendiri sebagai orang teknik itu memang sangat menggunakan ilmu fisika sebagai dasarnya ya. Jadi fisika ini selaku ilmu murni dan ilmu pembangun itu dia itu memang sangat luas banget ya. Dan dalam hal ini tentu akan wajar banget kalau masih ada konsentrasi atau area pembelajaran fokus yang masih bisa diambil sama mahasiswa. Dalam hal ini yang pertama itu adalah fisika teoritik. Jadi ini fokus fisika pada teori yang nggak terbuktikan di dunia nyata. Jadi sifatnya teoritis. Lalu ada juga fisika komputasi. Ini fokus fisika berdasarkan komputasi numerik. Lalu ada juga fisika nuklir. Jadi ini fokus fisika pada inti atom dan juga perubahan inti atomnya itu sendiri. Lalu ada fisika material. Ini adalah terapan fisika untuk penggambaran material. Lalu ada juga fisika materi terkondensasi. Ini fokus fenomena dalam bentuk padat dan cair. Ada juga fisika instrumentasi. Ini yang paling laris ya bisa dibilang ya. Ini fisika terapan dalam pengukuran besaran fisis. Jadi fokusnya adalah pengukuran. Ada juga geofisika, ini yang cukup hot sebagai jurusan sendiri. Jadi ini fokusnya itu adalah masalah kebumian dengan ilmu fisika, tentu saja ini terapan. Ada juga fisika medis, yang ini fokusnya itu ya masih dalam lingkup nuklir, tapi di bidang medis atau radiologi khususnya untuk klinik ya. Ada juga biofisika, ini adalah fokus fisika untuk penyelesaian masalah biologi. Jadi lingkup fisika ini memang luas banget, dan kami udah dapat gambaran paling nggak secara garis besar konsentrasinya apa, mereka belajar apa dalam fisika ini, sehingga kita bisa lanjut bahas yang lebih menarik, yaitu kita ngomong masalah uang atau masalah gaji. Dan ini kita ngomong yang pertama adalah masalah gaji. Tapi nggak bisa langsung gaji gitu aja, karena kita paham lah. Yang namanya kuliah itu adalah bentuk investasi di mana kalian itu ngeluarin uang dan mengharapkan pengembaliannya dalam bentuk gaji. Jadi kita nggak bisa lupa kita keluarin uang dulu. Nah itu uangnya tuh seberapa besar sih? Nah itu adalah kenapa kita perlu tahu biaya kuliah untuk jurusan fisika ini. Nah fisika sebagai ilmu bangun atau dalam fakultasnya fakultas MIPA dan dia non komputer, biasanya sih biaya kuliahnya wajar. Biarpun ya kita tahu banyak praktek ya. Cuman prakteknya itu ya praktek yang sifatnya cukup bisa ditempuh tanpa alat-alat khusus yang harganya mahal, alat-alat spesialis. Kalau teknik itu biasanya alatnya memang jarang ditemui sehingga barangnya benar-benar spesialis. Kalau fisika ini memang nggak seperti itu, biarpun kita sendiri tahu yang namanya orang teknik itu akan sangat kuat pembelajarannya diperlukan dalam bidang fisika, tapi kalau teknik mahal, kalau fisika ini hitungannya masih wajar. Kita dapat gambaran ya kuliahnya memang wajar, jadi nggak mahal. Jadi kita bisa lanjut ini yang benar-benar penggajian. Dalam hal ini kalau kita ngomong masalah penggajian itu kita bagi jadi dua, yaitu gaji per posisi senioritas dan juga gaji rata-rata keseluruhan jurusan fisika ini. Dalam hal ini kita mulai dari gaji per posisi dalam tingkat senioritas jurusan, dan kalau kita ngomong per senioritas ini yang namanya jurusan fisika itu kita mulai dari yang paling nggak senior atau yang entry level, dari yang baru lulus. Untuk fisika ini bisa dibilang cukup anomali karena
fisika sendiri itu termasuk jurusan yang cukup teoritis, tapi dia punya konsentrasi yang cukup aplikatif dan cukup jarang juga yang bisa mempelajari ilmunya, dan juga kalaupun ada yang bisa, otomatis dia akan digaji besar. Nah, fisika ini memang rentangnya besar, jadi range gaji untuk tempat kerja entry yang baru lulus di tempat kerja yang biasa itu dapat 3 sampai 7 juta. Jadi bilang yang 3 itu yang mungkin adalah sifatnya teoritis yang tidak terlalu aplikatif di dunia nyata, sehingga mereka akan lebih banyak pada ranah pembelajaran atau pendidikan. Tapi kalau yang 7 ini akan lebih di ranah industri, sehingga range-nya itu ya dari yang memang yang bawah itu kasihan dia rada kurang dia, dan yang konsentrasi spesialis itu baik juga ya, jadi memang anomali rada jauh range-nya. Nah, selanjutnya gimana dengan tempat kerja yang favorit, istilahnya tempat kerja yang oke, yang nggak sembarangan orang bisa masuk. Untuk entry level atau baru masuknya itu kira-kira gajinya berapa? Biarpun memang kalau fisika sebagai ilmuwan itu akan lebih tertarik untuk masuk ke PNS ya, tapi sebenarnya nggak begitu juga ya. Tapi ini memang yang kita asumsikan ini PNS, ini memang ada pengecualian di mana mereka tuh bisa masuk ke instansi yang standarnya cukup tinggi, katakanlah di bidang SDM atau di metrologi. Range-nya juga cukup jauh, sekali lagi dari 6 juta sampai 12 juta. Fisika ini memang rada istimewa ya, karena memang cukup luas. Kalau kamu bilang fisika secara umum itu nasibnya memang kurang baik, tapi fisika yang tidak umum itu nasibnya bisa dibilang cukup bisa dipegang ya. Nah, ini akan berlaku juga ketika kalian sudah lama bekerja di bidang fisika. Jadi mereka yang bekerja di bidang fisika ini yang sudah senior, kita nggak bicara sebagai kepala ya, kita nggak bicara sebagai manajer, tapi adalah ini yang benar-benar senior, physicist atau orang yang sebagai ahli fisika, atau mungkin dia sebagai teknisi atau sebagai expert atau sebagai researcher. Itu range-nya memang luas banget, dari cuma 12 juta sampai 60 juta. Gue bisa ngomong yang bawah ini emang kurang, yang atas itu sangat baik ya. Sekali lagi gue ngomong, fisika sebagai ilmu yang tidak spesifik itu memang sedikit sulit untuk penggajian yang baik, karena mereka akan banyak menjadi pendidik. Tapi di sisi lain, kalau mereka bisa mengambil fisika yang benar-benar kepake di industri, katakanlah geofisika, katakanlah fisika instrumentasi, secara strata penggajian dan penyerapan emang sedikit berbeda ya. Nah, di kasus tertentu ketika orang fisika murni ini, khususnya yang mereka bekerja di Mega sebagai advisor, itu memang mereka itu bisa mengantongi gaji yang besar ya, di atas 70 juta. Itu bisa banget karena ya memang mereka secara kompetensi itu memang diterima di MIGAS, khususnya yang fisika terapan instrumentasi atau mungkin geofisika. Itu memang kalau kita ngomong salary mereka itu memang oke banget. Biarpun kita ngomong lagi kalau advisor, prinsipal, itu tidak sembarangan orang bisa di situ pun, kalaupun bisa itu ditempuh dalam waktu yang sangat lama ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah gaji rata-rata dari jurusan fisika ini. Dan kalau kita ngomong gaji rata-rata jurusan fisika ini, memang ya ada 2 aliran. Yang terapan itu bisa tinggi sekali, tapi yang teoritis itu bisa nggak tinggi sama sekali. Sehingga kalau diambil tengah, karena emang jumlah mereka ya gitu ya, nggak bisa dibilang ngumpul di yang bagus atau ngumpul di yang nggak bagus. Sehingga angkanya emang standar sebagai rata-rata, sebagai baseline ya. Angkanya di 7,4 itu emang standar. Sehingga kita udah ngelihat dari biaya kuliahnya yang memang dari awal tadi itu wajar-wajar aja, nggak mahal, dan range gaji yang memang hebat sih ya, dari yang satunya kurang, di sisi lain bisa sangat bagus. Dan juga standar gajinya juga rata-ratanya itu ya memang nggak tinggi, nggak rendah, karena emang ketarik atas ketarik bawah, jadi benar-benar karena range gajinya yang memang besar. Ini gue juga bingung sebenarnya memberikan nilai, tapi dari scoring yang ada ini, nilai fisika secara penggajian itu angkanya di 7,3, bisa dibilang ini skor yang cukup ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah kebahagiaan dari jurusan ini. Jadi kita bahas kebahagiaan kenapa ya, karena ada nih jurusan-jurusan yang kalau mereka kerja itu gajinya besar. Di sisi lain mereka nggak kuat kerja, katanya pengen cepat resign, gua pindah yang gajinya kecilan nggak apa-apa, yang penting nggak kerja di sini. Di sisi lain ada orang yang gajinya itu nggak besar, tapi dia kok rasanya kok happy, rasanya betah banget kerja di situ. Nah, itu semuanya sih sebenarnya karena yang namanya kebahagiaan ini. Jadi kebahagiaan ini akan gue bagi jadi 2. Yang pertama adalah kebermaknaan atau meaningfulness, dan yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction-nya. Jadi yang pertama kita bahas adalah kebermaknaannya dulu. Yang pertama, bermakna fisika ini akan gue gunakan angka dari fisikawan atau istilahnya ilmuwan fisika. Biarpun nggak semua jadi ilmuwan, ada juga yang bekerja di bidang terapan atau praktis. Tapi kalau kita ngomong dari yang mereka pelajari itu akan sama, ya kita sambungkanlah di sini dengan fisikawan ya. Untuk kebermaknaan dari fisikawan ini angkanya itu memang ya hebat juga ya. Di 79 dari 100. Jadi emang angka yang baik pada standar angka, tapi kalau banding jurusan lain ini termasuk jurusan yang sangat bermakna. Karena yang namanya fisikawan itu, biarpun mereka itu kerjanya itu jarang menerima terima kasih, tapi mereka tahu sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu dampaknya besar. Dan bahkan ada yang ngomong kalau fisikawan itu mereka bekerja untuk mendapatkan hasil di saat
mereka sudah nggak hidup lagi, karena yang mereka teliti itu memang sifatnya long term banget, nggak yang benar-benar selesai. Di sisi lain, kalau masalah kepuasan, ini nggak akan jauh-jauh dari angka kebermaknaan dan juga penggajian. Jadi kalau kita lihat dari kebermaknaan yang emang bagus ya, jadi angkanya ya, dan juga penggajian yang emang range-nya itu besar, tapi di sisi lain memang banyak, atau istilahnya terbagi juga ke sisi gaji yang besar, biarpun secara rata-rata itu mereka gajinya standar, tapi itu tidak bisa menjadi minus yang besar untuk kepuasan jurusan fisika. Mereka dapat angka masih juga di 77, bisa dibilang nilai kepuasan itu baik ya untuk jurusan ini. Dan kalau kita melihat dari awal, dinilai kebermaknaan yang baik dan kepuasan yang juga baik, maka nilai kebahagiaan jurusan fisika itu ada di angka 9. Ini adalah nilai kebahagiaan yang istimewa, karena kalau dibandingin jurusan lain, tentu aja memang nilai kebermaknaan dan kepuasan dari jurusan fisika ini itu besar banget, karena ya memang mereka tuh kerja untuk tujuan yang benar-benar jangka panjang dan untuk seluruh umat manusia sih. Selanjutnya kita akan bahas masalah penyerapan dari jurusan ini. Penyerapan dari jurusan ini itu perlu kita bahas karena ada kan jurusan yang katanya mereka kalau kerja itu kerjanya happy, kerjanya itu gajinya besar, tapi mereka nggak tahu kalau mereka cari kerja susah banget tuan, jadinya penganggur. Itu karena masalah penyerapan ini, sehingga perlu kita bahas kan ya. Jadi di sini kita pertama akan bahas masalah outlook jurusannya atau outlook pertumbuhan. Kira-kira pertumbuhan profesi dari jurusan ini per tahun itu angkanya berapa? Jadi kebutuhan per tahun dari jurusan fisika dalam hal ini yang pertama ada fisikawan atau orang yang berkelit dalam ilmu fisika, itu angkanya 8% per tahun. Memang ini angka yang besar karena kita sendiri tahu memang masih banyak yang perlu dikembangkan dalam sisi keilmuan fisika ini, katakanlah nuklir, katakanlah komputer kuantum, itu akan sangat membantu umat manusia banget, dimana para engineer itu tidak bisa begitu saja membuat suatu alat tanpa memiliki dasar penelitian dari para fisikawan ini ya. Di sisi lain, fisikawan juga ada yang terapan, dan dalam hal ini diwakili sama saudaranya di ilmuwan material atau material scientist, yang mereka sebenarnya cukup terapan karena membuat material nggak akan jauh sama fisika terapan lain ya. Katakanlah instrumentasi itu jadi angkanya ada di 6% kebutuhannya, dan 6% ini bisa dibilang rata-rata ya, ilmuwan fisikanya juga rata-rata. Ini memang membuat jurusan ini tuh pertumbuhannya rata-rata, tapi sekali lagi ya memang tetap dibutuhkan, biarpun ini tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun dulu sampai sekarang memang masih dibutuhkan fisikawan, fisika ilmuwan, fisika terapan, dimana mereka tidak hilang akan zaman, tapi ya tetap saja mereka tuh pertumbuhannya biasa saja, rata-rata saja. Tadi kan kita ngomong masalah masa depannya, sekarang masa sekarangnya yang kita bahas ini adalah pengangguran. Dan kalau masalah pengangguran ini, persentase pengangguran dari jurusan fisika ini angkanya itu hebat sekali. Jadi memang angkanya di 7,7%. Bisa dibilang ini jumlah pengangguran yang parah. Jadi mohon maaf banget, biarpun kita tahu fisikawan itu dibutuhkan, tapi jumlah mereka itu ternyata nggak besar. Jadi biarpun pertumbuhannya ada, tapi dari awal jumlah mereka itu nggak besar. Jadi katakanlah 100 orang, naiknya per tahun 8%, 108, tapi lulusannya lebih. Bahkan kan nggak hanya di negeri saja ya yang bisa menghasilkan lulusan fisika, bisa dibilang fisika dari sisi swasta juga bisa, dan mereka itu nggak terlalu banyak opsinya. Jumlah lulusan mereka juga banyak, istilahnya itu untuk bisa menjadi fisika terapan itu tidak banyak disediakan ya ilmunya di banyak kampus, hanya kampus-kampus besar saja istilahnya berani menyediakan fisika instrumentasi, fisika medis, fisika geofisika. Tapi kalau kita ngomong masalah fisika murninya, kalau kamu ambil fisika murni artinya kamu akan menjadi ilmuwan fisika, persyaratan kerjanya itu cukup tinggi, S2 itu bahkan nggak cukup. Jadi itu membuat jurusan ini menjadi jurusan yang emang penganggurannya cukup parah ya. Itu kita cek aja lah, tinggal gimana kemungkinan bekerjanya di market dengan kita cek lowongannya. Lowongan dari jurusan fisika ini kita cek saja dengan ilmuwan fisika atau fisika apa, itu angka dari keyword fisika di job street itu adalah 50 orang aja. Jadi bilang 50 orang itu sangat kurang, dan itu pun nggak ada peneliti di dalamnya, karena kebanyakan juga dalam sisi ini ada jadi guru ya, guru fisika, karena keywordnya sama. Tapi ya kita nggak perlu berkecil hati, kalau emang kamu benar-benar suka banget mengambil sisi itu, pasti ada jalan keluarnya dengan mengambil terapan. Nah, dalam hal ini terapan itu keywordnya nggak sama, mungkin teman-teman bisa cek video teknik fisika di situ, tapi ada gambaran fisika yang terapan. Kalau emang ingin jadi ilmuwan ya, itu mungkin jalur teman-teman ya. Yang gue sendiri kalau ngomong secara statistik itu memang gue sendiri kurang terlalu menyarankan. Tapi secara kemungkinan emang sih mereka ini bisa terserap di pasar, biarpun kemungkinan tidak terserapnya juga cukup berbahaya, tapi kemungkinan mereka terserap tuh ya ada, sehingga kita mungkin harus menjawab pertanyaan, oke, di mana sih mereka saat ini kebanyakan bekerja? Dalam hal ini akan gue bahas industri mayoritas yang menyerap lulusan fisika ini.
ini, itu yang pertama adalah menjadi periset di bidang riset saintifik. Dalam hal ini pengembangan ilmu ya, riset saintifik ini untuk katakanlah misalnya meneliti nuklir, meneliti fusi atom, meneliti aplikasi medisnya untuk radiologi. Masih ada ranah bahkan dalam negeri pun masih ada penelitian seperti itu, khususnya untuk geofisika tentu saja ya. Lalu yang kedua itu mereka bisa bekerja di pemerintahan, khususnya sudah aku sebutkan sebelumnya, mereka itu kan cukup favorit masuk ke PNS, dari dinas-dinas yang kurang favorit sampai dinas-dinas yang cukup unggulan seperti ESDM, itu mereka bisa masuk ke sini. Biarpun ya tentu saja nggak harus jadi peneliti, kalau peneliti masuknya LIPI kan, tapi nggak harus jadi peneliti, bisa jadi analis di bidang-bidang keilmuan tertentu. Selain juga mereka banyak terserap di kampus, menjadi staf, menjadi dosen, itu juga banyak sekali ya keterima di situ, karena ya memang natur mereka itu adalah riset ya, biarpun tidak harus yang menjadi pengajar, tapi untuk riset memang tempatnya di kampus. Di sisi lain mereka juga banyak masuk manufaktur instrumen, ini instrumentasi seperti yang gue sebutkan tadi, termasuk fisika terapan yang cukup banyak banget tawaran kerjanya, sehingga bahkan orang yang ambil fisika tidak ngambil instrumentasi pun akan banyak terjun di manufaktur instrumentasi. Bisa aja yang material masuk instrumen, bahkan yang fisika teoritis yang sudah capek nggak dapat kerjaan masuk instrumentasi itu ya bisa sekali ya memang ya. Lalu kita udah dapat gambaran bahwa mereka itu bisa dapat kerja. Lalu ada pertanyaan lain, nah itu kerja doang, nah itu di mana mereka bisa dapat gaji yang paling besar? Dan kalau kita ngomong masalah gaji paling besar, itu cuma satu sih, riset saintifik, khususnya di badan peneliti yang benar-benar hebat ya. Kalau di negeri ya mungkin gajinya sama kayak PNS, tapi kalau teman-teman sebagai orang periset fisika, katakanlah riset di Cambridge atau research di MIT atau mungkin di tempat risetnya Habibie dulu, itu ya bisa banget ya untuk mendapatkan gaji yang besar, karena mereka kan emang yang benar-benar kerjanya itu untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi ya wajar banget kalau ilmuwan fisika ini sebagai ilmu yang paling dasar mengembangkan ilmu mereka itu digaji besar ya. Tapi kalau kita lihat dari awal, memang kita ngomong nih jurusan fisika ini kecenderungannya itu memang itu kalau nggak jadi terapan di sisi instrumentasi, ya menjadi ilmuwan yang selalu ngumpul di bidang riset di kampus, sehingga ya memang dua itu saja. Ini nggak besar peluangnya apalagi dibandingkan jurusan lain, sehingga emang variasi industri dari jurusan fisika ini emang kurang ya. Dan kalau kita lihat dari pertumbuhannya emang rata-rata, dan juga lowongan yang emang sangat kurang, penganggurannya termasuk yang paling parah, dan juga variasi industrinya itu kurang, maka nilai penyerapan dari jurusan fisika ini itu ada di 6,3. Bisa dibilang ini emang jurusan yang sangat kurang terserap ya, mohon maaf banget, tapi kenyataannya ini 6,3. Selanjutnya kita ngomong masalah kemudahan dari jurusan ini, atau istilahnya seberapa gampang jurusan ini, yang akan gue bagi dari seberapa mudah kamu masuk jurusan ini sampai kamu lulus, dan yang kedua setelah kamu lulus seberapa gampang kamu pakai ilmunya dari jurusan ini tanpa kamu harus menjadi ilmuwan fisika. Nah di sini kita masuk ke seberapa mudah kuliahnya, atau istilahnya beban studi dari fisika ini. Jurusan fisika ini memang ya dari namanya pun orang-orang sudah ngeri-ngeri sedap, dari SMP SMA udah dapet mata pelajaran fisika dan itu cukup memusingkan. Gimana kalau di sini sampai studi yang istilahnya teratanya tinggi ya tentu aja sulit. Urutannya dia ada di urutan ke-6 dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Emang ngeri banget. Dia 10 besar aja lewat. Dengan teman-temannya itu yang di juara 4 itu ada teknik biomedik, dan juga di juara 7 ada jurusan astronomi. Emang ini astronomi sendiri kan sebenarnya fisika ya. Ini fisikanya ini ngeri banget lah, secara murni ilmu ya pasti akan sangat sulit. Jadi urutan ini nggak cuma main-main, karena teknik sipil sendiri itu jauh ada di bawah urutan fisika ini ya. Jadi kalau emang nggak kuat, jangan main-main, jangan coba-coba masuk jurusan fisika. Ini termasuk kriteria jurusan yang sangat sulit ya. Terus kita dapat seberapa sulit kuliahnya, lalu gimana dengan kamu lulus dari jurusan ini di masyarakat, kamu bisa terima sebagai apa? Tentu aja untuk lulusan fisika itu akan masyarakat itu akan menganggap dia ini orang pintar, tapi di sisi lain mereka cuma lulusan MIPA. Orang pintar tapi ya kurang tersohor ya kalau secara masyarakatnya. Itu secara kualitatif. Dan gimana peluang kerja mereka kalau mereka itu tidak ingin menjadi ilmuwan fisika dan ingin berkontribusi di masyarakat, ingin kerja tanpa menjadi seorang ilmuwan fisika. Yang pertama itu bisa menjadi dosen. Orang-orang lulusan fisika itu bisa ngambil S2, ngambil S3 di bidang katakanlah material, katakanlah di bidang teknik fisika, atau mungkin bahkan di elektro, atau mungkin bahkan di sipil. Itu bisa asal yang masih beririsan. Kalau kamu teknik industri ya nggak ada urusannya sama S1 fisika kan ya. Lalu yang kedua, kamu bisa jadi PNS seperti yang udah aku sebutkan tadi. Fisika ini bisa masuk ke LIPI kalau ingin jadi peneliti. Mereka juga bisa masuk ke
kementerian atau dinas yang favorit dari pengkajian, katakanlah ESDM, dan mereka nggak harus jadi fisikawan, bisa aja mereka jadi analis dengan ilmu fisika mereka yang emang sulit ya dipelajari. Mereka bisa juga menjadi insinyur ya, karena yang namanya insinyur ini menerima lulusan sarjana fisika ini keprofesiannya memang dia tidak harus sarjana teknik, khususnya untuk sarjana sains atau aja yang sarjana sains fisika ini ya, karena memang banyak juga yang mereka ini tanpa keprofesian itu mereka bisa menjadi instrumen engineer, bisa menjadi material engineer, dan itu memang dibutuhkan di keprofesian insinyur ini yang mereka secara keilmuan nggak kurang lah, karena memang mereka ini kan secara beban studi emang lebih berat dari fisika terapan, lebih berat dari teknik elektro, lebih berat dari teknik sipil ya, karena memang yang mereka pelajari itu sulit sehingga irisannya juga cukup besar dengan keteknikan, sehingga mereka bisa sekali sih untuk menjadi insinyur karena secara regulasi memang memungkinkan itu ya. Mereka tuh juga bisa menjadi guru, karena memang guru ini sekarang kalau kita ngomong secara pendidikan, sarjana pendidikan dan juga sarjana sains ini secara prosesi akan sama. Kalau jadi guru ya harus ngambil sertifikasi guru, jadi memang terbuka peluang untuk jadi guru untuk urusan fisika ini, nggak harus sarjana pendidikan. Lalu mereka juga bisa jadi software engineer, karena yang namanya fisika, khususnya yang fisika komputasi itu memang pelajari komputasi numerik menggunakan komputer, sehingga mereka nggak asing dengan bahasa pemrograman, tinggal diasah dengan kursus 1-2 kali pada bidang software engineering, ini programming, itu bisa banget mereka menjadi software engineer. Lalu yang terakhir itu adalah menjadi science communicator. Katakanlah kalau teman-teman tahu Mas Fajrul FX itu dia bisa ya menjadi YouTuber dengan topik yang menarik tapi tetap serius. Itu memang sebenarnya ada nama pekerjaannya adalah science communicator. Di luar negeri juga ada Veritasium, ada Vsauce, itu memang suatu profesi baru yang terbuka bagi lulusan sains khususnya fisika ini untuk bisa didalami. Tapi tentu saja ya harus ada keahlian untuk mengemas video atau membuat suatu tampilan tayangan itu menjadi menarik untuk ditonton, sehingga istilah komunikatornya itu nggak cuma ngomong tapi ya memang bisa menyampaikan pesan sains edukasi itu dengan baik. Jadi sains komunikator ini memang menarik sekali untuk kalian yang memang mungkin awalnya terjebak masuk fisika dan ingin mencoba jalur lain tapi tidak ingin benar-benar membuang ilmu fisikanya ya. Dan kalau kita melihat ya secara flexibility, yang namanya fisika ini memang kalau kita melihat dari awal kan memang dia itu nggak terlalu baik ya peluangnya, sehingga memang dia harus fleksibel, dan peluang yang tidak baik itu harus ditanggapi dengan fleksibilitas yang baik, sehingga ya aku bisa ngomong ini kondisi mereka emang cukup sulit kalau emang tidak mau fleksibel dan pindah ke haluan lain. Sehingga kita bisa melihat dari awalnya tadi perkuliahan yang termasuk kuliah yang sangat sulit, termasuk jurusan top tier untuk tingkat kesulitannya, dan masalah fleksibilitas ini kalau mereka itu mau nggak mau memang kondisi mereka sulit kalau harus bekerja pada bidang yang sesuai jurusan mereka, sehingga mereka harus pivot, kalau nggak susah juga karena penganggurannya emang dari awal sudah besar, sehingga tingkat kemudahan dari jurusan fisika ini itu kalau diberi angka itu angkanya di 6,5. Bisa dibilang ini cukup sulit ya kondisinya untuk jurusan fisika pada tingkat kemudahan. Kuliahnya susah banget kan. Yang terakhir adalah kita ngomong masalah keberlanjutan dari jurusan fisika. Keberlanjutan itu intinya seberapa aman di masa depannya. Kan gue bagi jadi dua. Yang pertama, seberapa mudah kau mencari pekerjaan yang aman. Ada juga kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi, di mana seberapa mungkin sih pekerjaan dari lulusan fisika ini digantikan oleh robot. Yang pertama kita akan bahas masalah seberapa mudah sih mencari pekerjaan yang aman untuk jurusan fisika ini. Jadi sekali lagi ya, emang sih yang namanya fisika ini, kalau kita mau mayoritas ya, itu kan nggak banyak yang lulus dari lulusan fisika yang besar, karena memang fisika ini sebagai jurusan banyak juga diberikan sama kampus-kampus yang tidak terlalu mempunyai nama besar, dan secara tenaga akademik juga nggak akan bisa mengajarkan ilmu-ilmu sifatnya terapan dan bernilai ekonomi tinggi, kayak misalnya geofisika, instrumentasi, fisika medis. Itu nggak semua bisa memberikan yang seperti itu, sehingga kita akan ngomong secara mayoritas. Yang mayoritas itu fisika yang sifatnya teoritis. Itu nasib mereka gimana? Karena kalau fisika teoritis itu sifatnya harus menjadi ilmuwan. Ilmuwan pun secara kualifikasi akademik harus tinggi. Institusi yang merekrut mereka itu nggak akan seimbang jumlahnya. Jadi yang keterima di institusi besar itu jumlahnya tentu akan sangat terbatas dibandingkan dengan lulusannya. Sehingga mayoritas tuh ya mereka akan kerja di tempat yang tidak bisa terlalu diandalkan atau yang non-established. Jadi mereka kerjanya rada lepasan. Sehingga secara stabilitas kerja itu mereka yang kerja seperti itu tuh banyak. Secara fisika ini keamanan kerjanya jadinya rawan. Nah, ini kalau kita ngomong masalah fisika, di mana seberapa mungkin sih pekerjaan dari lulusan fisika ini digantikan oleh robot? Kalau kita yang ilmuwan dulu, yang pertama,
ilmuwan fisika itu kemungkinan diotomasinya itu angkanya di 9%. Jadi ilmuwan fisika ini memang kita ngomong ilmuwan fisika ini akan sangat penting, bahkan kualifikasi akademiknya itu cukup tinggi untuk bisa menjadi ilmuwan fisika. Tapi di sisi lain ternyata cukup banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu disimulasikan ya. Dan simulasi itu apapun itu adalah sifatnya di bidang komputer, dan selama masih ada bantuan komputer kemungkinan di otomasi itu tetap ada ya, biarpun tidak perlu menjadi perhatian khusus, tapi angkanya itu di 9%, itu artinya emang ada kemungkinannya. Tapi di sisi lain kalau yang namanya fisika terapan yang ini dicontohkan dengan ilmuwan material, itu jumlah otomasinya itu di 5%. Jadi 5% itu sebenarnya cukup kecil ya, tapi memang bisa dibilang ada, karena ya memang kalau di fisika terapan itu kan untuk digunakan di dunia nyata, sehingga nggak bisa murni disimulasi, apalagi untuk sifatnya teoritik kan benar-benar ada dalam ranah matematis ya. Jadi nilai otomasinya akan berbeda, yang terapan akan lebih rendah, tapi secara umum ya memang ada kemungkinan otomasinya itu, biarpun nggak perlu dikhawatirkan. Dan kita udah ngeliat dari gambaran kerja yang awal tadi, kemungkinan otomasinya itu memang ada, biarpun nggak perlu kalian khawatirkan banget. Sehingga nilai keberlanjutan untuk jurusan fisika ini ada di 6,8. Bisa dibilang emang jurusan ini tuh kurang berkelanjutan ya. Kita udah sampai di penghujung video kali ini. Jadi di video ini kita udah bahas dari awal masalah gaji sampai keberlanjutan. Dan kalau kita lihat angkanya dari awal sampai akhir, dari jurusan ini kita udah tahu nilai akhirnya dengan merata-ratakan. Dan untuk nilai akhir jurusan fisika ini, itu angkanya ada di 7,2. Jadi emang 7,2 itu kelihatannya nggak terlalu buruk, tapi ya tentu aja dia di bawah standar ya. Jadi memang 7,2 itu kalau dibandingkan dengan jurusan lain yang gue review, itu tier jurusan dari jurusan fisika ini dia dapat huruf tuh D. Jadi memang kurang direkomendasikan ya. Tapi kalau kalian emang suka banget sama jurusan ini, gue merekomendasikan ambil teknik fisika aja ketimbang fisika murninya. Jadi review ini gue cukupkan aja. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu tulis di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini melawan hati nurani kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa kok. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.